Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video guna melengkapi tugas UTS mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Untuk topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu isu permasalahan pertanian di Indonesia dengan mengangkat studi kasus alih fungsi lahan pertanian di Pantura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pertama-tama, perkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Luh Putu Suciati, ST MSI. Kemudian yang kedua ada Bapak Rendra Suprobo Aji, ST MT CAPM. Oh iya, sebelumnya perkenalan, nama saya Hasyar Maskuri dengan NIM 191910501042 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Adapun susunan materi yang akan saya bawakan pada video kali ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada gambaran umum, yang keempat yaitu pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Baiklah, mari kita mulai dengan latar belakang. Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan atau land-based agriculture activities. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara teoritis dapat dijelaskan dalam konteks ekonomika lahan yang menempatkan sumber daya lahan sebagai faktor produksi, di mana berkembang pandangan bahwa lahan atau tanah diperlukan sebagai komoditas strategis. Berbeda dengan komoditas lain, lahan mempunyai karakteristik yang kompleks, yaitu yang pertama ada penyediaannya bersifat tetap. Kemudian yang kedua, tidak ada biaya penyediaan. Yang ketiga, bersifat unik dan irreplaceable. Yang keempat, tak dapat dipindahkan. Dan yang kelima, yaitu permanen. Karena faktor-faktor itu memiliki karakteristik tertentu, maka secara alamiah akan terjadi persaingan dalam penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas. Dalam kondisi inilah akan terjadi perubahan dalam penggunaan lahan yang mengarah pada aktivitas yang mempunyai land rent yang paling tinggi. Alih fungsi lahan pertanian senantiasa berkaitan erat dengan ekspansi atau perluasan kawasan perkotaan sebagai wujud fisik dari proses urbanisasi. Kivel 1993 menggambarkan bagaimana lahan menjadi faktor kunci dalam kaitannya dengan pola dan proses perubahan kota. Hal ini karena terdapat kaitan yang erat antara penggunaan lahan dan perubahan demografis di kawasan perkotaan yang dapat ditunjukkan dalam ukuran konsumsi lahan perkotaan marginal per peningkatan rumah tangga. Ekspansi kawasan perkotaan akan mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah pedesaan di sekitarnya, yaitu dalam bentuk alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan penduduk non-pertanian atau akibat sekunder berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian yang membentang di sepanjang Pantura, Jawa Tengah kini telah banyak teralih fungsikan sebagai lahan non-pertanian bagi kepentingan industri, prasarana perkotaan,
dan juga permukiman. Sebagaimana dikemukakan oleh Azhari 2003 bahwa pada prinsipnya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-sawah memiliki motif ekonomi di mana lahan non-sawah memiliki land rent yang tinggi. Fenomena konversi lahan ini dinilai sudah amat mencemaskan dan mengganggu. Di satu pihak, mengingat Pantura Jawa Tengah merupakan sentra produksi beras, termasuk Kabupaten Brebes, merupakan wilayah ketiga terbesar di Jawa Tengah, maka alih fungsi lahan pertanian akan mengganggu pemeliharaan swasembada beras dan pihak lain. Hal itu akan mengubah struktur ketenagakerjaan masyarakat. Upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan ternyata juga masih menghadapi kendala inkonsistensi penerapan berbagai peraturan, termasuk penataan ruang di wilayah itu. Selanjutnya, mari kita lihat pengertian dari konversi lahan. Konversi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya dari pertanian ke non-pertanian. Biasanya, dalam pengalihfungsiannya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang konversi lahan, diantaranya yaitu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan fungsi lahan itu sendiri, namun mengapa masih banyak terjadi konversi lahan? Karena mungkin kurang tegasnya pemerintah dalam menekankan kebijakan itu sendiri, sehingga masyarakat masih saja melakukan konversi lahan yang akan menimbulkan efek negatif pada mereka sendiri. Kemudian, mari kita lihat tipologi konversi lahan. Berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan, pelaku, pemanfaatan, dan proses konversi, maka tipologi konversi terbagi menjadi 7 tipologi, yaitu dalam Sihaloho 2004 menyatakan bahwa ada 7 tipologi. Yang pertama, konversi gradual berpola sporadik. Pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama, yaitu lahan yang tidak atau kurang produktif atau bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi. Kemudian yang kedua ada konversi sistematik berpola enclave.
Pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk sehamparan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama. Kemudian yang ketiga, ada konversi adaptif demografi. Pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal atau permukiman akibat adanya pertumbuhan pendudukan. Kemudian yang keempat, ada konversi yang disebabkan oleh masalah sosial. Pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama. Kemudian yang kelima, ada konversi tanpa beban. Pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah pada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain. Kemudian yang keenam, ada konversi adaptasi agraris. Disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian yang terakhir, ada konversi multibentuk atau tanpa bentuk. Konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran umum lokasi studi. Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah administrasi tercatat sebesar 176.346,27 hektar. Kabupaten Brebes terletak antara 6 derajat 44 menit sampai 7 derajat 21 menit lintang selatan dan antara 108 derajat 41 menit sampai 109 derajat 11 menit bujur timur. Kemudian batas wilayah administrasi Kabupaten Brebes yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, kemudian sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, kemudian untuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Kuningan yang berada di Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus. Yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan dinamika pertumbuhan perkotaan, yaitu perkembangan kawasan terbangun dan pertumbuhan PDRB. Semakin besar laju perkembangan kawasan terbangun sebagai manifestasi perkembangan fisik spasial yang terjadi di setiap kabupaten atau kota mengakibatkan laju penyusutan luas lahan sawah. Semakin besar laju pertumbuhan PDRB dalam persentase per tahun bernilai positif akan menyebabkan perubahan luas sawah secara negatif atau penyusutan luas. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang bersifat internal, yaitu kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong mereka melepaskan pemilikan atau penguasaan lahannya terhadap lahan sawah sehingga potensial mengubah penggunaannya. Faktor internal menyangkut pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan serta perubahan dalam penguasaan lahan pertanian. Semakin tinggi laju pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan menyebabkan semakin besarnya penyusutan luas lahan sawah. Semakin besar perubahan luas penguasaan lahan rumah tangga pertanian pengguna lahan, semakin besar pengaruhnya terhadap laju penyusutan luas lahan sawah. Kemudian yang selanjutnya ada faktor selain dari faktor di atas, yaitu faktor dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dapat diidentifikasi 3 kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai faktor pemacu munculnya alih fungsi lahan pertanian, yaitu privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru, dan transportasi dalam hal ini jalan tanpa hambatan
serta deregulasi investasi dan perizinan. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 53/1989 telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasi sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan adanya keleluasan pembangunan kawasan industri oleh swasta, maka dampaknya adalah lonjakan pada kebutuhan lahan. Pihak swasta bagaimanapun senantiasa berorientasi kepada keuntungan, sehingga dalam mengalokasikan kegiatannya akan berorientasi pada lokasi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Brebes jauh lebih luas dibandingkan dengan kurun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan bidang pertanian akibat alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyikapi adanya alih fungsi lahan yang cukup masif itu, maka pada tahun 2016 dan 2017 telah dilakukan kegiatan peningkatan infrastruktur irigasi tingkat usaha tani berupa kegiatan peningkatan infrastruktur irigasi di Kabupaten Brebes. Dengan rincian pengembangan irigasi air tanah dangkal atau PIATD dengan total lokasi 86 titik dan luas oncoran sebesar 2.547 hektar, serta pengembangan irigasi air permukaan atau PIAP dengan total lokasi 36 titik dan luas oncoran seluas 1.578 hektar. Di samping itu, adanya kebijakan mekanisasi pertanian, efisiensi pengolahan tanah, efisiensi penanaman padi, dan efisiensi pemanenan padi. Kemudian yang selanjutnya ada implikasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dalam konteks kebijakan makrospasial, pengendalian konversi lahan pertanian mempunyai implikasi perlunya meninjau kembali kedudukan dan peran yang dibebankan wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah mengarahkan bahwa wilayah Pantura ditetapkan 11 kawasan unggulan dan RT/RW provinsi dan RT/RW Kabupaten Brebes yang pengembangannya diprioritaskan kepada industri, pangan, dan perikanan. Pada semua kawasan tersebut, sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan yang pengembangannya diprioritaskan. Dari arahan kebijakan Tata Ruang Wilayah Nasional, tampak bahwa wilayah Pantura memiliki peran ganda, yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri, sebagai sektor unggulan yang didukung oleh keuntungan komparatif yang tinggi, sekaligus sebagai sentra produksi tanaman pangan, yaitu beras, untuk menopang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang secara langsung juga mendukung keberlanjutan swasembada pangan. Tentu saja peran ini memerlukan pengendalian yang tidak mudah karena berpotensi menimbulkan konflik dalam akomodasi pengalokasian sumber daya lahan. Seperti contoh konversi atau alih fungsi lahan untuk sarana prasarana transportasi, yaitu tol di Kabupaten Brebes sampai 190 hektar lebih. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi mutlak diperlukan karena dalam dinamika pertumbuhan yang amat pesat, fenomena konversi lahan pertanian hampir tidak mungkin dapat dielakkan sebagai konsekuensi dari perubahan struktural dalam perekonomian wilayah dan demografis. Persoalannya adalah bagaimana kecenderungan konversi lahan pertanian tersebut dapat dikendalikan secara ketat sehingga tidak mengancam keberadaan lahan sawah dan beririgasi teknis yang telah ada dan selama ini telah berperan besar dalam produksi pangan. Implikasi lain dari kebijakan pengendalian konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah pada pola pengembangan kawasan terbangun kota. Pada spasial konversi lahan sawah selama ini menunjukkan bahwa konversi lahan, baik laju maupun luasannya, terutama terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten di sekitar kota metropolitan dan kota besar.
peningkatan kebutuhan lahan dan industri, permukiman, serta seperti tercermin dari perkembangan kawasan terbangun yang pesat, menjadi faktor utama yang mendorong konversi lahan sawah. Implikasi lain dari pengendalian konversi lahan pertanian, yaitu sawah beririgasi teknis, terkait dengan kebijakan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang yaitu untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah keberadaan rencana tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten kota serta mekanisme perizinan lokal. Dalam hal ini pertama-tama adalah sejauh mana RT RW baik provinsi maupun kabupaten atau kota telah dapat mengakomodasi kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah terutama yang beririgasi teknis dan menetapkan secara tegas sebagai kawasan pertanian lahannya berkelanjutan pengembangannya akan tetap dipertahankan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada permasalahan dalam alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan perkotaan yang pesat, baik dilihat dari aspek demografis, ekonomi, maupun fisik yang saling terkait. Kemudian yang kedua, terdapat pola spasial alih fungsi lahan sawah menjadi lahan sawah bersifat sporadis, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk perkotaan, pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan perubahan luas penggunaan lahan, penguasaan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu peran kebijakan terletak pada konsistensi pelaksanaan RT RW dalam pembangunan kawasan yang berfungsi sebagai pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kebijakan harus mampu mengarahkan pertumbuhan perkotaan di luar kawasan pertanian pangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.